Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Darmayanti Carmen dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Di video kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan aksi nyata topik 4, melakukan asesmen pembelajaran. Praktik baik asesmen pembelajaran yang saya lakukan untuk siswa kelas 10 fase E1 kurikulum Merdeka dengan mata pelajaran sejarah. Bagaimana keseruan dari aksi nyata topik 4 melakukan asesmen pembelajaran di kelas 10 fase E1 kurikulum Merdeka SMA Negeri 1 Maluku Tengah? Yuk kita intip bersama-sama berikut ini. Apa sih asesmen itu, teman-teman? Asesmen adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran berikutnya. Apa sih tujuan asesmen? Asesmen bertujuan sebagai upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, atau di dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan KKTP. Teman-teman, ada beberapa fungsi asesmen. Di antaranya, yang pertama adalah untuk memeratakan kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efisien dan efektif. Yang keempat, sebagai umpan balik dalam perbaikan dan pembelajaran berikutnya. Teman-teman, jenis-jenis asesmen di dalam kurikulum Merdeka ada 3. Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif, dan yang ketiga, asesmen sumatif. Apa sih asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik umumnya dilakukan oleh guru ketika di awal pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan siswa dari sisi kognitif dan non-kognitifnya. Hasil dari asesmen ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar para peserta didik. Dengan demikian, guru akan tahu apa yang harus dilakukan setelah melakukan asesmen diagnostik tersebut. Ada 2 jenis asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif, dan yang kedua, asesmen diagnostik kognitif. Apa sih asesmen diagnostik non-kognitif? Yaitu asesmen yang digunakan untuk mengetahui kondisi personal para peserta didik. Yang kedua, asesmen kognitif adalah asesmen yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman murid terhadap materi ajar yang telah kita sampaikan. Teman-teman, dalam merancang asesmen diagnostik pada awal pembelajaran, Bapak Ibu guru, langkah yang dilakukan pertama adalah menyampaikan dan merumuskan tujuan pembelajaran. Sebagaimana contoh dari aksi nyata yang saya lakukan di kelas 10 fase E1, di mana peserta didik dapat menganalisis berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia, meliputi konsep kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia,
secara diakronis, kronologi, dan sinkronik dalam lingkup lokal, nasional, dan global, dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta dari aspek perkembangan perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Tahap merancang asesmen diagnostik pada awal pembelajaran, khususnya mata pelajaran sejarah kelas 10 fase E1. Nah, di sini langkah yang pertama, sebelum belajar, guru mendiagnosis apakah murid sudah mengetahui sebelumnya tentang konsep kerajaan tradisional Hindu-Buddha di Indonesia secara kronologi, diakronis, dan sinkronis. Langkah yang kedua, jika murid belum memiliki pengetahuan dasar tentang konsep kerajaan tradisional Hindu-Buddha di Indonesia secara diakronis, kronologi, dan sinkronis, maka guru harus memberikan pemahaman umum terkait materi tersebut. Yang ketiga, setelah murid sudah memiliki pengetahuan dasar atau pengetahuan umum tentang materi tersebut, barulah guru mengajak murid untuk menggali lebih dalam tentang konsep kerajaan tradisional Hindu-Buddha di Indonesia secara diakronis, kronologi, dan sinkronis dalam bentuk tanya jawab. Yang keempat, setelah murid memahami materi pelajaran tersebut, guru melakukan asesmen dan mengolah hasil asesmen tersebut. Dalam hal ini adalah asesmen awal dari pembelajaran tadi. Yang kelima, guru menggunakan hasil asesmen awal untuk merencanakan pembelajaran bermakna sesuai tahapan capaian karakteristik peserta didik untuk pertemuan berikutnya. Hasil pelaksanaan asesmen diagnostik kelas 10 fase E1 untuk mata pelajaran sejarah, terdapat peserta didik kelas 10 berjumlah 34 orang. Didapati 15 siswa menjawab soal lebih dari 60% dengan benar dan 10% siswa menjawab soal lebih dari 50% dengan benar. Sementara 5 orang siswa menjawab soal kurang dari 50% dengan benar. Nah, dari hasil asesmen diagnostik tadi kita mendapatkan beberapa siswa yang belum menjawab pertanyaan dengan benar, ada juga yang sudah menjawab 65% dengan jawaban yang tepat dan benar, namun ada juga yang menjawab benar, namun ada juga yang menjawab belum benar ya. Nah, rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan yang pertama, siswa yang sudah paham pembelajaran ya, kita belajarnya normal, kemudian para siswa tersebut diizinkan untuk mendampingi temannya yang kurang paham untuk menjelaskan materi yang belum dipahami terkait dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha baik secara kronologis, sinkronis, dan diakronik. Kemudian bagi siswa yang cukup paham pembelajarannya juga normal, diberikan soal-soal pengayaan atau materi-materi pengayaan untuk mereka punya pemahaman lebih luas lagi terkait materi tersebut. Dan bagi siswa yang kurang paham ya, di bawah 50% jawabannya benar, maka dibutuhkan pendampingan ya, pendampingan oleh guru dan dijelaskan kembali materinya oleh guru ya. Jadi mereka itu dipisahkan, didampingi khusus oleh guru untuk diberikan pemahaman dari awal lagi terkait materi tersebut. Nah, teman-teman, dari pelaksanaan asesmen diagnostik untuk mata pelajaran sejarah kelas 10 fase E, khususnya kelas 10 E1, maka saya dapat menarik sebuah refleksi untuk saya sampaikan bahwa memang sih asesmen itu bukan hanya ditujukan untuk mengevaluasi peserta didik yang sudah mampu menguasai materi atau belum, tapi juga asesmen itu berguna bagi saya sendiri sebagai guru dalam mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dengan khususnya bahwa
cara dalam bagaimana kita mengelola pembelajaran itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi intinya bahwa kita merefleksikan diri terlebih dahulu, selain kita bisa merefleksikan hasil kinerja dari siswa di awal pembelajaran, tapi kita guru juga bisa merefleksikan diri, apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita. Nah, mungkin kekurangan ini juga bisa kita perbaharui supaya di pertemuan berikutnya kekurangan-kekurangan kita agar supaya pembelajaran itu lebih bermakna kepada murid, dan murid juga bisa lebih merasa bahwa ini sudahlah pembelajaran ini dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka guru harus merubah, merevisi, mereview kembali apa yang masih kurang dari pembelajaran tersebut, ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan sebagai bahan refleksi dari proses yang kami jalankan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Teman-teman, demikian teman-teman refleksi saya pada kesempatan ini. Baik teman-teman, di sini terlihat dokumentasi proses pembelajaran sejarah. Teman-teman bisa melihat bahwa memang dari dokumentasi ini guru memberikan materi di awal, melakukan asesmen di awal, dan hasilnya terlihat seperti ini. Pertamanya kita memberikan penguatan dasar kepada siswa sehingga dari situ bisa dilakukan tanya jawab terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan kepada murid. Dan memang kalau memang hasilnya juga masih kurang dari jawaban itu, maka nanti siswa-siswa itu dilakukan pendampingan, pengayaan, dan juga tutur sebaya antara teman yang sudah mampu dan teman yang belum mampu menguasai materi tersebut. Nah, teman-teman, umpan balik rekan sejawat juga terlihat di layar. Kami menggunakan dalam form. Kami kirimkan kepada Bapak Ibu Guru bagaimana teman-teman atau rekan sejawat terkait dengan penerapan asesmen diagnostik yang diterapkan di kelas 10 fase E1. Dan ada juga teman yang menyampaikan bahwa sangat sesuai dengan praktik asesmen. Kemudian ada yang jawab sangat baik strateginya, sudah sesuai dengan langkah-langkah umpan baliknya dan sebagainya. Nah, ini juga perlu ya umpan balik dari rekan sejawat, karena dari umpan balik ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas maupun di luar kelas. Seperti itu teman-teman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Demikian teman-teman praktik baik yang bisa saya share kepada teman-teman agar bisa menjadi bahan acuan atau bahan pijakan teman-teman dalam membuat aksi nyata terkait dengan asesmen pembelajaran untuk SMA, khususnya asesmen diagnostik yang dilaksanakan di awal pembelajaran. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya yang baik, masukannya yang baik. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam bidang pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.